Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Tsumma qala wa kadza yahrumu isti'malu ma dzukira ala jihatil iftirashi. Begitu juga haram menggunakan yang telah disebutkan itu ala jihatil iftirashi, sebagai hamparan. Tentu maksudnya di sini adalah sutra itu ya. Nah, tapi kalau secara umum ya semua haram. Emas masuk, sutra pun masuk. Tapi tentu di sini karena kaitannya tadi cerita sutra, tak ada masalah. Mazukiro itu maksudnya adalah sutra tadi haram untuk hamparan. Wa ghairi dzalika min wujuhil isti'malati, dan selain itu dari segala segi penggunaan enggak boleh. Ya. Wa yahilu lirijali lubsuli darurati, halal laki-laki memakai sutra. Titik. Kacau lah itu. Itu kacau. Atau sampai sini dulu pertemuan kita, udah habis waktunya. Selesai. Minggu depan apa halangan? Tak ngaji. Itulah jadi faham. Laki-laki boleh pakai sutra. Padahal lid darurati, karena alasan yang terdesak. Dalam terdesak boleh lah. Ya, apa-apa contohkanlah yang terdesak. Ya, itu boleh saja. Ya. Kaharin, seperti cuaca sedang panas sekali, enggak dapat ditahankan, kecuali memakai sutra. Bisalah kalau pakai pakaian biasa makin panas, boleh. Wabardin, dingin, muhlika, ini yang keduanya itu membinasakan. Suasana panas yang membinasakan, suasana dingin yang membinasakan. Ternyata kalau pakai sutra boleh jadi dingin sedikit. Kalau pakai pakaian dari sutra boleh agak hangat sedikit. Situasi. Ingat-ingat ya, hukum Islam ini sangat fleksibel. Wa yahilu lin-nisa'i lubsul hari wa iftirashuhu. Perempuan halal memakai sutra dan menghamparkannya, maksudnya menjadikannya sebagai hamparan. Dan seluruh penggunaan sutra perempuan boleh. Bukan nama kain sutra. Kan ada itu bahan kain namanya kain sutra, tapi sesungguhnya bukan terbuat daripada sutra, bukan. Itu tidak masalah. Sama saya tidak ada masalah. Sama dengan orang belakangan suka menyebut emas putih. Maunya jauh tak usah sebut emas aja sudah, yang kuning itu. Emas putih itu kan maksudnya platina. Bilang aja platina, akan menimbulkan kekecauan nanti dalam kaitannya dengan hukum. Kalau sekedar bahasa biasa oke. Macam gini, Idul Adha ada puasa tidak? Tanggal 10 Dzulhijjah ada puasa? Haram. Tetapi kan ada sunat. Kita dari bangun pagi itu setelah fajar shadiq baru makan, nanti setelah pulang dari sembahyang Idul Adha. Jangan pakai istilah puasa. Bahasa Arab imsak, bahasa kita menahan. So kalau kita pakai istilah puasa kacau nanti. So itu ada efek hukum. Oke lah, mungkin sekarang kita tahu maksudnya. Ternyata nanti sampai orang yang nggak tahu, bahkan nanti sampai satu masa diwajibkan pula puasa. Ini kan jadi kacau. Ini pun sama, ya. Jadi bukan kain yang namanya sutra, tapi memang bahannya betul-betul terbuat daripada sutra. Kalau jenis nama saya tak ada masalah. Dan boleh perempuan menjadikannya hamparan, duduk di atasnya boleh. Laki-laki tidak boleh. Kecuali kalau ada alas. Di atas hamparan sutra tadi ada alas lain yang bukan sutra, boleh kita duduk di situ. Tapi kalau perempuan tak usah pakai alas-alas pun, langsung bahan sutra tuh boleh. Wa yahilu lil wali ilbasu sabiil harira qabla 7 sinina wa ba'daha. Wali, pengasuh si anak, boleh
memakaikan sutra kepadanya sebelum dan setelah berumur 7 tahun. Boleh? Tak ada masalah. Ya? Anak-anak boleh. Cuma orang bilang, nanti kalau gini tidaklah mendidik anak jadi baik. Kecil manja nanti besar dia lupa, kan taklah sampai begitu. Malah nanti itu bisa beresiko. Macam orang sekarang kan masih lagi anak-anak sudah ditutupkannya pakai cadar anaknya tadi itu. Tak ada masalah untuk pendidikan, tak ada masalah. Tetapi yang kita khawatir nanti hilang gembira masa anak-anak. Nah, jadi semua aspek harus kita bukan mau menyalahkan, tidak, sama sekali tidak. Tapi harus mampu melihatnya lebih jauh. Kan? Wa qalil lahabi kasiruhu isti'maluha wa qalilus sahabi wa kasiruhu isti'maluhuma fi tahrimi sawa'un. Sedikit dan banyak emas menggunakan keduanya adalah haram. Sama saja. Jadi pakai emas berapa gram? Sedikit. 1 gram saja haram laki-laki. Pakai emas berapa gram? 10 gram. Pakai emas haram. Cuman kalau dicampur? Kalau dicampur lebih banyak emas daripada yang bukan emas, haram. Sama jumlah emas dengan yang bukan emas, makruh. Lebih sedikit emas dari yang bukan emas, afdol, tak dipakai. Itu lihat aja komposisinya. Komposisinya. Ada yang berkeras sekali. Ini kitab katakan sedikit haram pakai emas. Banyak apa lagi? Nggak ada begitu-begitu. Ya ini maksudnya emas saja. Emas murni, emas saja. Emas saja. Gitu. Nggak ada campuran lain-lain. Ya sedikit banyaknya haram. Sedikitnya haram, banyaknya haram. Ya kalau macam dicampur-campur dia. Nah, itu persis seperti sutra campur-campur dengan bahan katun, dengan nilon, dengan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau lebih 50% dia haram. Sama dia makruh. Kalau dia kurang, afdal. Lebih utama, aula. Lebih utama, tak dipakai. Kalau dipakai, tidak masalah. Itu bisa dilihat dari kadar persentase. Yang ngerti kan tukang emas. Ini cincin saya ini emas nih, kata si fulan lah, bukan fulanah ya. Kalau fulanah tidak masalah. Campur emasnya berapa gram nih Pak, dari yang 5 gram saya pakai ini. Emasnya sekian gram, yang bukan emas sekian gram. Bisa tahu. Gitu. Tukang emas kan ngerti. Oke? Jangan keliru ya. Tapi kalau tetap ada yang berkeras, gak ada, campur pun haram juga. Udah jangan diteruskan. Kita bukan mau tekak-tekak. Ya, ini haram dipahamkan. Seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasul. Diartikan aku bersaksi. Tidak ada masalah itu secara bahasa. Yang jadi masalah dia pahamkan kalimat asyhadu yang bahasa Arab itu dalam persepsi bahasa Indonesia. Terus dia bilang, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Yang menjadi saksi siapa? Kapan kau disaksikan? Lantas kata dia, maka syahadat kau itu belum sah. Diulang lagi di depan si guru. Kan repot. Padahal asyhadu itu, kalau kita ngaji, kita Melayu saja, asyhadu itu maknanya atayaqanu, a'lamu. Jadi aku yakin bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Walaupun diterjemahkan menjadi aku bersaksi, maksudnya adalah aku yakin, bukan aku bersaksi. Ya, jadi sama. Kalau nanti tekak-tekak, usah teruskan, malu. Ya, kita maunya ilmu. Jadi haram laki-laki memakainya sedikit atau banyak emas tadi. Wa idza kana ba'du sabi ibrai saman hariran, ya. Ibrai saman boleh, ibri saman boleh. Apabila adalah sebahagian pakaian itu ibrai saman atau ibri saman, ini bahasa Persia. Ay hariran, sutra. Wa ba'duhul akharu qutnan. Sebahagiannya adalah katun atau katanan, kitanan, masalan. Ya. Atau apa terjemahan itu? Kapas. Katun, kapas. Kan?
Sebahagiannya sutra, sebahagiannya bukan sutra. Itulah bahasanya. Jangan fokus kepada katun atau kapas. Bahagian sutra, sebagian bukan. Jaza lirajul lubusuh. Boleh laki-laki memakai. Malam yakunil ibrai samu atau ibri samu ghaliban an ghairihi. Selama bukan sutranya yang lebih banyak. Fa in kana ghairal ibri sami ghaliban halal. Jika yang bukan sutra lebih banyak halal. Wa kadhan istawaya fil asahi. Begitu juga kalau jumlahnya sama halal. Boleh. Kan? Siapa yang tahu dalam satu helai pakaian atau satu set pakaian itu kadar sutra bukan sutranya sama? Tentu yang ahli tukang jahit diantaranya atau ahli bahan. Kita tanyalah mereka. Makanya kepada kita jangan mudah-mudah memberikan ketetapan hukum. Jangan. Kita memerlukan tabayyun. Apa tabayyun? Klarifikasi. Klarifikasi kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Gitu. Kalau dia nggak ngerti hukumnya, barulah nanti tanya kepada yang ngerti hukum. Ini mau hati-hati. Ya, jangan mudah-mudah. Faslun berikutnya fasal baru fil janaiz terkait dengan jenazah. Ini hukum secara umum dapatlah kita di Fathul Qarib insyaallah. Mudah-mudahan semuanya ini istiqamah, dapat nanti kita ngaji bajuri. Itu barulah dia turunah ya. Fima yata'allaqu bil mayyit, terkait dengan mayat. Terkait dengan mayat ya. Min ghuslihi memandikannya, wa takfinihi membungkusnya, wa sholati alaihi menyembahyangkannya, wa dafnihi dan mengebumikannya, menguburkannya, menanamnya. Sama itu. Memandikan, membungkus, menyembahyangkan, menanamnya. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati. Ya. Wajib fardu kifayah. Wajib fardu kifayah. Fardu kifayah. Tak bisa ditolak. Terkait dengan mayat muslim. Ghairil muhrimi wa syahidi. Bukan yang sedang ihram. Bukan pula yang mati syahid. Apa wajib? Arba'atu asya', 4 perkara. Jadi kepada yang bukan mati syahid dan bukan ihram. Bukan mati syahid ni syahid perang. Ya, perang. Hati kita tak tahulah, karena kan ada nanti syahid dunia akhirat, syahid dunia tak syahid akhirat, yang dua ini. Syahid dunia akhirat, niatnya karena Allah, berperangnya karena Allah, dan mati sebab perang itu. Ada syahid dunia tak syahid akhirat, berperang di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Itu kan kita tak tahu. Jadi untuk syahid dunia dua ini, itu tak berlaku yang 4 fardu kifayah. Dia cukup ditanam saja. Ada lagi satu syahid akhirat. Syahid akhirat. Misal mati tenggelam, mati macam-macam lah yang disebut Rasulullah Muhammad SAW itu. Itu syahid akhirat. Dia tetap berlaku 4 fardu kifayah. Hati kita tak tahu juga. Ya, hati kita tak tahu juga. Ini yang dimaksud yang tak berlaku sini, mati syahid dunia, syahid akhirat, atau syahid dunia walau bukan akhirat. Dan ihram. Orang ihram mandikan. Tak dikafani, cukup pakaian ihramnya saja. Sembayangkan. Tanam. Tapi yang 4 ini bukan itu. Satu, ghusluhu, menyembahyangkannya. Wa takfinuhu, dan membungkusnya. Wa salatu alaihi, menyembahyangkannya. Wa dafnuhu, dan menanamnya. Ya, baik. Wa illam ya'lam bil maiti illa wahidun ta'ana lahi ma dzakara.
Jika tak ada yang mengerti tentang mayat ini, tentang orang meninggal kecuali seorang saja, maka bagi dia menjadi fardu ain. Awas ya. Hukum semula fardu kifayah. Tak ada yang tahu kecuali dia saja. Yang lain tak mengerti. Maka fardu ain. Mungkin itu sekarang? Mungkin. Hah? Bukan itu maksudnya. Sendiri dia yang tahu. Tak mengerti hukum fardu kifayah ini. Ini maksudnya hukum pegang mati mayat semua. Wa illam ya'lam bil mayt illa wahidun. Tak ada yang mengerti tentang mayat itu kecuali seorang saja yang mengerti hukum. Apa urusan di mayat? Karena ini cerita orang hidup. Maksudnya mayatnya itu nggak ada yang tahu cuma dia aja apa memang jumpa mayat itu? Pendek Ada orang lain gitu. pendek kata, yang mengerti urusan mayat itu cuma satu orang. Nah, pada waktu itu maka fardu ain. Termasuklah itu. Masuklah itu di hutan. Cuma dia sendiri. Ya, siapa yang ngerti? Tak ngerti. Kalau dia tak ngerti jadi masalah lah. Masuklah itu. Ya makanya ini tidak menunjuk peristiwa, tapi menunjuk status hukum. Nah, kalau peristiwa panjang lah nanti itu. Kan? Pokoknya, pokoknya lah jadinya. Berubah dia dari rame menjadi satu. Maka pokoknya hanya dia yang tahu. Yang lain tak tahu. Nah, peristiwanya di antara contoh macam tadi, jumpa mayat di tengah hutan, tak ada orang, dia yang tahu. Atau di keramaian, tak ada yang mengerti hukum itu, dia yang tahu. Nah, jadi fardu ain. Nah, jadi bukan pada peristiwa, tapi pada status. Sekarang mungkin di luar lah, kalau di kota kita macam Medan ini rasanya tidaklah. Kalau agak ke kurang daerah yang kurang dakwah, yang tahu dia seorang. Misal kata di daerah minoritas Muslim, yang tahu dia seorang, maka fardu ain bagi dia. Nah, paham insyaallah. Ya, nanti kalau ada bincang panjang lebar selepas daripada pengajian kita insyaallah. Wa amma maitul kafir salatul haram. Adapun jenazah mayat orang kafir itu menyembahyangkannya haram. Mengapa haram? Sebab dia tak mengakui hukum itu. Jangan nanti dibilang ini kan rahmah dari Islam. Ya, dia tak mengakui, dia menolak hukum itu. Makanya haram. Harbiyan kana au dimiyan. Dia harbiyan kana au dimiyan. Kafir harbi atau kafir dimiyan. Ada kafir harbi yang memerangi orang Islam, maka pada dia berlaku hukum-hukum perang. Ada lain itu normal. Kafir dimiyan artinya kafir yang mendapat proteksi dari umat Islam. Dia hidup di wilayah Islam, tapi dia non Muslim. Nah, itu namanya kafir. Ada kafir musta'man. Kafir yang minta suaka. Ada kafir mu'ahad. Orangnya mu'ahid. Artinya kafir yang melakukan gencatan senjata kepada orang Islam. Nah, di Indonesia benar-benar nggak ada. Kafir harbi nggak ada. Demi tak ada. Itu bukan berdasarkan syariat Islam. Kafir musta'man apa lagi, mu'ahid apa lagi. Oleh karena hukum menuntut identitas, maka dikasih nama apa? Gantilah non-muslim. Karena begitu disebut zimmi, berarti Indonesia ini berdasarkan syariat Islam. Faktanya tidak. Kafir harbi, kita perang sama siapa? Karena dengan disebut kafir harbi, berlakunya cuma membunuh, dibunuh. Orang perang itu normal. Kafir musta'man minta suaka. Lah, apa hak kita memberi suaka? Kita bukan pula negara berdasarkan syariat Islam. Gencatan senjata, kita perang sama siapa? Sedangkan hukum menuntut pemberian identitas, maka mereka disebut non-muslim. Tahu-tahu jadi isu sekali itu. Habis energi kita. Apalagi kalau udah nanti dimasukkan dia ke politik. Habis energi kita. Sebab hukum menuntut penabalan identitas. Dan setiap identitas memiliki
akibat. Kalau bahasa kerennya konsekuensi. Maka pakailah non-muslim, bukan pakai kafir. Lalu dihubung-hubungkan pula dengan surah Al-Kafirun. Jadi diubahlah ayat itu. Qul ya ayyuhal non-muslim. Astaghfirullahaladzim. Ayo, cerdas kita dalam bernalar. Buka wawasan kita. Jangan habiskan energi kita. Oke? Jadi kafir harbiyan kana adimian haram. Disembahyangkan. Kok gini kali Islam ini? Sembahyang aja sampai diharamkan. Dia maya. Sebab dia selama hidup tidak mengakui hukum ini. Itu saja. Nah, jadi bukan ada apa-apa. Wayajuzu ghusl fil halaini. Memandikannya boleh. Kafir harbi atau kafir zimmi. Boleh. Memandikannya kita mandikan boleh, tidak ada masalah. Wa yajibu takfinu zimmi. Wajib membungkus jenazah kafir zimmi. Itu dia. Jadi kalau kafir Indonesia disebut kafir zimmi, mati, orang Islam wajib membungkusnya. Kan rame jadinya. Coba, jangankan orang kafir, orang Muslim juga belum tentu faham hukum ini. Rame. Kan? Jadi mau hati-hati, ya. Wadafnuhu, wajib menanamnya. Wajib. Dunal harbi al murtaddi, bukan kafir harbi. Tak wajib itu ditanam. Mengapa? Karena berlaku hukum perang, itu normal. Perang begitulah. Perang sebenar, ya, bukan kita menganggap muslim ini musuh sehingga kita sama muslim berperang, bukan itu. Begitu juga tak wajib ditanam, tak wajib dikubur orang murtad. Nah, ini ada persoalan. Kenapa begitu kepada orang murtad? Lihat. Masyarakat yang dibangun Rasulullah adalah masyarakat militer. Bukan masyarakat sipil. Perhatikan tuh. Makanya orang murtad dibunuh. Mengapa? Karena berlaku hukum militer. Berarti kan desersi nih. Apalagi situasinya perang. Dalam situasi perang, pengkhianat bunuh. Tapi kata Islam membawa rahmat. Islam membawa rahmat, tapi situasinya perang. Maka itulah man baddala dinah faqtuduh. Siapa yang mengganti agamanya bunuh. Karena masyarakatnya masyarakat militer. Wajar orang murtad dibunuh. Itu sama dengan hukum pengkhianat masa perang. Pengkhianat pada masa perang itu nggak ada pengadilan. Tembak di tempat. Sama persis dengan hadis Rasulullah itu. Persoalannya, apakah sekarang masyarakat Islam ini masih masyarakat militer atau sudah menjadi masyarakat sipil? Maka jangan heran negara-negara di dunia ini ada yang mempersenjatai warganya. Jangan heran itu. Negara ini ngeri. Warga negara ini kemana-mana bawa senjata. Karena memang negara itu ditetapkan oleh mereka sebagai negara militer. Masa militer kemana-mana bawa keris? Ya bawa senjata lah. Kan? Makanya hati-hati dalam menjelaskan murtad. Persoalannya, apakah sekarang masyarakat Islam masih masyarakat militer? Itu persoalan. Boleh paham nih? Oke ya. Wa mal muhrimu idza kuffina. Adapun orang yang ihram haji umrah kah? Kalau dia dibungkus, falistaru ra'suhu. Tak boleh ditutup kepalanya. Itu maksudnya tadi. Karena kalau disebut ikutkan empat fardu kifayah, kesannya dibungkus semua. Makanya tadi ghairi. Tak masuk orang ihram oleh karena tak boleh ditutup kepalanya. Walau wajhul muhrimati, dan muka perempuan yang ihram. Makanya kalau menengok mayat
itu di Masjidil Haram tuh rasa ngeri lah kita. Itu setiap sembahyang fardu langsung sembahyang jenazah. Karena pemerintah Arab Saudi mengikutkan fatwa tidak ada zikir berjamaah sebagaimana adat, bukan syariat di Indonesia. Nah, karena dalam hadis Imam Syafi'i pun tak ada anjuran zikir berjamaah, doa berjamaah, nggak ada. Cuma itu adat yang dipengaruhi oleh budaya kita, kultur kita. Di Arab tak ada. Jadi selesai sembahyang wajib itu jenazah, sembahyang jenazah. Saya coba sekali keliling. Sebelum mulai sholat, saya coba keliling. Mujajar mayat tuh, nampaklah muka tuh. Dalam hati saya, Allah, gini. Yang ihram. Nah, ihram nampak gitu. Saya penasaran di mana dikumpulkan jenazah nih. Saya mutar. Oh ya, nampak jenazah. Ada giring tuh. Nah, jadi kalau dia sedang ihram kalau laki-laki tak ditutup kepalanya, kalau perempuan tak ditutup mukanya. Ya. Wa amma syahidu, adapun yang mati syahid tidak sembahyangkan. Nah, orang mati syahid tak sembahyangkan. Sebab untuk disembahyangkan mesti setelah dimandikan. Sedangkan orang mati syahid haram dimandikan. Macam mana nyembahyangkan? Tak disembahyangkan, langsung dikebumikan. Wasnani la yughassalani, dua tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Dimandikan tidak, disembahyangkan tidak. Salah satu antara keduanya asyahidu. Asyahidu. Orang mati syahid fi ma'arakatil musyrikina, di arena pertempuran. Ma'arakah itu arena pertempuran menghadapi orang-orang musyrik. Jadi orang mati syahid itu tak dimandikan, tak disembahyangkan. Wa huwa man mata fi qital kufar bisababihi. Siapa orang mati syahid itu? Siapa orang mati syahid itu? Yaitu orang yang mati memerangi orang kafir yang ia mati sebab perang. Nah, dia mati sebab perang. Jadi sebab perang itu dia meninggal. Udah siap perang, keluar dari apa dia? Katalah kalau cara perang itu ada markasnya. Begitu keluar, ada prajurit lain naik kereta, ketabrak, mati. Tak mati syahid. Karena bukan disebabkan oleh perang. Ma'rokah itu sebetulnya artinya bukanlah area. Tapi ma'rokah itu peperangan itu sendiri, kecamuk perang itu. Tadi saya artikan area, kesannya di tempat. Nah, salah paham pula nanti. Kecamuk perang. Ditikam. Mati. Itu mati syahid. Tikam, selesai perang tak mati. Diobati. Sembuh. Belakangan mati. Tak mati syahid. Maka Khalifah Umar sedih kali dia. Badannya itu banyak itu. Cincak bekas luka perang. Matinya bukan sebab perang. Sedih kali beliau. Tapi beliau kan dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Keyakinan kita. Ahlussunnah wal jamaah. Makanya nanti ini khilaf. Dalam ini nanti khilaf. Dia mati, dia ditikam, atau cara sekarang ditembak, mati. Sepakat semua, syahid. Dia ditembak atau ditikam, tak mati. Perang pun selesai, dia mati. Apakah mati syahid tidak nih? Syahid tidak nih? Kan ini mau hati-hati. Sedang perang, mati. Kenapa? Sedang perang itu ketimpa batu. Bukan oleh perang. Jatuh dari gunung batu tadi. Mati dia. Mana? Mati syahid nggak nih? Jadi maksud saya, khilafiyah fikih itu tetap ada.
Itu panjang tuh kalau kita bincangkan. Tapi yang paling tidak fi ma'rakatil musyrikin. Dalam arena kecamuk perang. Ya. Sawa'un qatalu kafirun mutlaqan. Sama ada yang membunuhnya orang kafir secara mutlak. Maksudnya sengaja atau tak sengaja orang kafir itu membunuh dia. Misal kata si kafir mau membunuh muslim A, terbunuhnya si muslim B. Atau memang niatnya membunuh muslim B, maka si muslim itu mati syahid. Atau muslimun khata', atau yang membunuh orang muslim tapi salah, si muslim membunuh si kafir, terbunuhnya si muslim, itu tetap mati syahid. Atau ada silahu ilahi, atau senjatanya balik kepada dia. Ini Mbak Musuh namanya sedang perang begitu, mungkin pikiran tak fokus, sedang nembak, rupanya pelurunya balik, kena dia, mati. Granat, granat lah bisa contoh. Tapi kalau cara sekarang modern kan, yang kita tonton di di internet tuh kadang lawak-lawak kan. Sekarang modern, tinggal tekan knob aja udah. Sekarang lagi ada drone, makin canggih, kan? Tapi tak apalah untuk mudahkan kita faham, kan? Au saqata an dabbatihi, atau jatuh dari kendaraannya. Tapi dalam suasana, dalam medan perang. Ini malam nih kita tak perang dulu. Oke, tak apa, saya cari makan dulu keluar. Saya cari makan, jatuh, mati. Mana? Kan itu nih, kan? Au nahwu dzalik, atau seperti itulah, atau seperti itu. Ya. Misal kata sedang ngejar musuh, tersandung, jatuh, terpijak kah atau apa, mati. Tapi dalam suasana ma'rakah, berkecamuk perang. Hai, musuh sana, kita mau pergi ke sana. Ini markas sana. Berapa kilometer ke sana? 3 kilometer. Sedang dalam perjalanan, mati. Tidak, karena itu belum perang. Boleh paham nih? Jadi mati syahid itu tak mudah. Kalau sekarang disebut mati syahid itu syahid akhirat. Seperti kemarin saudara kita yang mengalami tsunami 2004. Kan santer tuh, mati syahid. Kalau betul mati syahid, masa disembayangkan? Haram itu. Tak boleh sembayangkan. Tapi beredar mereka mati syahid. Baiknya kalau begini, supaya tidak iltibas, samar, tambahkan syahid akhirat. Karena akan menimbulkan faham kepada orang awam bahwa orang mati syahid pun disembayangkan. Ini risikonya besar. Hukum. Sama dengan tadi kita cerita di awal. Jangan sebut puasa. Kalau sebut mati syahid, sambungkan syahid akhirat. Ya. Fa in mata ba'da inqital bijirahatin fihi qata'a bi mautihi minha fa syahidun fil adhar. Mati setelah usai perang sebab luka yang dengan itu matilah dia. Diputuskan dengan matinya. Ya. Maka itu bukan mati syahid menurut kaul adhar, pendapat yang lebih nyata. Nanti ada apa maksud kaul adhar secara teknis dalam madhab Imam Syafi'i. Itu ada. Bahkan ada kitab khusus menjelaskan istilah-istilah itu. Tetapi dalam hal ini untuk mudah kita saja, yang paling nyata dari pendapat dalam madhab Imam Syafi'i itu bukan mati syahid. Ada istilah, ya. Ada istilah. Bahkan ada rumus-rumus. Kalau nanti huruf ain, shin, ini singkatan nama ulama siapa? Itu ada rumus-rumus begitu, ya. Tapi itu nantilah. Bahkan ulama fikirnya begitu. Kalau mati memerangi pemberontak, itu tidak disebut mati syahid. Pemberontak. Dia menghadapi pemberontak, mati, tak disebut mati syahid. Karena mati syahid itu fi ma'rakatil
musyrikin. Aw mata fil qital sababil qital, atau mati dalam peperangan tapi bukan sebab perang. Bukan sebab perang. Sakitkah atau terkejutkah? Ya, sedang perang-perang dapat kabar berita. Ternyata tunanganmu nikah dengan orang lain. Kejut ya. Mati. Itu tak mati syahid. Itu mati sakit. Orang-orang dulu tuh, orang kita tidak. Orang sekarang realistis. Kalau orang dulu tunangannya kawin lagi, dah sedih, dah segala macam, dah tak mau makan. Itulah yang rasa sekam apa? Minum rasa sekam katanya. Ada ungkapan zaman dulu itu. Makan rasa duri, minum rasa sekam atau apalah gitu kan. Lupa saya ungkapan itu. Tidur pun tak nyenyak. Tak lena kan, makan tak enak. Sedih. Zaman dulu. Kalau sekarang dia tunang cari lagi. Ada banyak perempuan. Tapi hati saya terpaut sama dia apa? Alah, hai. Cari lagi. Ya. Ya. Oke. Itu kalau matinya begitu bukan mati syahid. Paham insyaallah ya. Wasani yang kedua. Apa yang kedua ini tadi? Yang tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. As-saqtu boleh, as-siqtu boleh. Alladzi lam yastahilla ay lam yarfa' sawtahu sarikhan. Anak gugur yang waktu lahir tak ada suara dia. Sarikhan, menjerit, tak ada. Fa in istahalla sarikhan, kalau dia kuatkan suaranya menjerit waktu lahir, au baka atau nangis, fahumul kabir, maka hukumnya seperti orang dewasa. Istilah kata lahir sudah meninggal. Begitupun nanti selepas ngaji ini saya uraikan lebih jauh. Karena ini fokus kita membaca kitab Fathul Qarib dulu. Ya. Jadi dia lahir sudah meninggal. Ya, tak ada jerit suara dia. Sama lahir begitu saja. Maka dia ini tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. Dia dibungkus saja kemudian ditanam. Kalau dia lahir ada suaranya, tanda-tanda hidup kemudian mati, kal kabir, seperti orang dewasa. Walau lahir kurang 6 bulan. Lahir kurang 6 bulan tapi ada suara. Itu dia macam orang dewasa. Apa yang masuk as-siqtu, anak gugur? Boleh siqtu, boleh as-siqtu boleh, suqtu boleh, as-saqtu boleh. Anak yang lahir sebelum sempurna bulannya, diambil dari kata-kata as-suqut. Ya? Baik. Wa yaghsalul mayyitu, dimandikan mayat itu witran. Ganjil. 3, 5 atau lebih. Ini sunat ya. Ini sunat. Yang wajibnya hanya mandi. Maksud saya menjelaskan ini supaya jangan terjadi perselisihan. Jangan nanti gara-gara ini terjadi perselisihan. Yang penting mandi. Sampai di masyarakat kita ada pemahaman air 9. Kan jadi repot. Padahal yang wajibnya hanya mandi saja. Bukan kalinya. Kalinya itu hukumnya sunat. Masa dimandikan? Sampai ada adat di masyarakat mesti di pangku. Adat ini baik, penghormatan kepada manusia. Tapi jangan dijadikan seakan ketentuan wajib. Tak bagus orang sana. Kenapa? Masa mandikan mayat pakai apa tu? Apa? Alah apalah tu. Pokoknya kayak gitu yang modern-modern itulah kata. Apa masalah? Shower. Apa masalah?
kurang penghormatan sama mayat. Apa kurangnya shower ini mahal? Gitu. Shower ini? Sakit. Kalau langsung sakit. Jadi kalau pakai gayung tak sakit. Coba. Tak ada masalah. Yang terpenting mandi. Cuma itu tadilah paham masyarakat tu kuat yang sebegitu tu. Kesudahan kalau kita sampaikan menurut hukum dianggap pula kita yang menyimpang dari hukum. Ya, yang penting mandi. 2, 3, 4, 5 tu adalah sunat. Tentu ganjil lah ya. Walaupun pada ghusl sidrun. Awal mandi tu pakailah sidrun. Apa yang terjemah ke sidrun? Terserahlah. Mau bidara lah. Sunat an yasta'ina ghasl ula min khatam ayati bisina khitmiyin. Sunat yang memandikan itu pada basuhan pertama. Dari sekian banyak basuhan itu pakailah bidara atau apa sih itu kemangi? Bidara saja. Yang serupa ya, karena khitmiyin itu tak ada terjemah bahasa Indonesia. Yang kitab Arab itu. Khitmi tak ada terjemah bahasa Indonesia itu. Ya. Di syarah disebut seperti sabun. Ya, boleh. Karena memandikan mesti pakai air mutlak, suci lagi menyucikan. Tak boleh berubah warna, bau dan rasa. Cuma yang pertama itu dicampur ini supaya wangi. Nanti akhirnya pakai air mutlak. Maka kalau mau sekali jangan campur apa-apa. Tak sah. Kalau mau campur apa-apa, tentu lebih dari sekali. Itu ya. Sebaiknya, kalau cerita sebaik, tentu ikut inilah ya. Diwangikan dulu dia, gitu mayat tadi ya. Akhirnya, yaitu akhir mandi mayat yang bukan sedang ihram itu, tambahkan sedikit kapur yang tidak mengubah air. Tambah sedikit tapi tak mengubah warna, bau dan rasa. Jadi awal tu wangi, akhir tu awet. Jadi kapur fungsi untuk awet. Payah gitu-gitu, dah mandikan biasa, tidak mandi dah. Supaya wangi sikit. Setelah mandi yang biasa, dia sah. Mandi terakhir pakai wangi-wangi. Boleh, tak ada masalah. Karena sudah terpenuhi fardu kifayah. Perkara teknis di awal kah di akhir berwangi-wangi itu musyawarah saja. Aku usah pakai wangi-wangi lah, air mutlak saja. Kalau mau pakai wangi-wangi nanti setelah mandi baru kita semprot pakai wangi-wangi. Itu boleh juga. Wangi-wanginya enggak usah mahal-mahal. Sayang duitnya. Pakai wangi biasa saja. Boleh. Tapi yang tak ada menghias mayat. Menurut Islam. Menurut Islam ini pakai bedak, makeup tak ada dalam Islam. Katanya tapi menghadap Allah cantik-cantik. Cantik menghadap Allah menurut agama, bukan menurut kita. Kasihan juga jenazah nih, hidup tak pernah dia pakai makeup, mau mati pakai makeup. Hidup dia pakai makeup, waktu mati kan makeup pakai celak semua, tak ada dalam Islam. Sama sekali tak ada. Ya. Ketahuilah ghusl mayit ta'mim badan bil ma'i marrah wahidah. Ketahuilah bahwasanya sekurang-kurang memandikan mayat itu meratakan tubuhnya dengan air sekali saja. Sempurnanya ada nanti disebutlah dalam kitab yang besar-besar. Itu disebut di dalam kitab Bajuri. Panjang nanti kita cerita itu. Ya, sempurnanya. Bungkus mayat laki-laki atau perempuan? Dewasa atau tidak? Bungkus. Prinsipnya bungkus menutup aurat. Ingat tuh. Bukan berapa bungkus, bukan berapa lapis. Selapis pun tidak ada masalah. Yang penting aurat tertutup. Ya. 3 lapis putih. Semuanya itu lafaifa mutasawiyatan tulan wa ardan. Lipatannya sama panjang lebar. Setiap satu lapis itu menutup seluruh badan. Tak usah pakai jubah, tak usah pakai serban. Ya. Itu. Kenapa bawa harta untuk apa? Sia-sia. Maka dalam Islam kalau ada yang mati bawa harta,
misal kata gigi emas cara dulu, wajib dicabut tuh. Jika tidak mencederai mayat. Kalau sampai mencederai tak boleh. Masalahnya kalau tidak dicabut oleh sampai mencederai kuburan, cara sekarang dibongkar orang. Cara dulu takut orang, kalau sekarang tidak bongkar orang. Maka berhadap-hadapan dua bahaya. Kalau berhadapan dua bahaya, pilih bahaya yang lebih ringan, itu yang kita kerjakan. Bila kita tidak cabut gigi emas dia, kalau dicabut merusak mayat, tak kita cabut, maka dicabut oleh orang jahat, berkemungkinan. Nah, maka nanti boleh kita tanya alim setempat, karena ini tak sama setiap daerah. Nah, ada kemungkinan itu sekedar kemungkinan saja, ada sampai tingkat zon, ada sampai mendekati yakin. Daerah kami ini payah, kalau kayak gini-gini pasti dibongkar orang. Nah, kalau gitu ceritanya gimana? Kalau dibongkar sama tak terhormat itu, maka bolehlah dicabut walau mayatnya sedikit rusak. Apa salah? Insyaallah. Ya, tapi hati-hati loh. Harus pertimbangkan situasi. Jika dikafankan laki-laki dalam 5 lapis, maka 3 yang disebutkan itu bolehlah. 3 lapis, kemudian jadikan 1 lapis sebagai jubah, 1 lapis sebagai serban. Tapi bukan jubah, bukan serban. Oh, ini jubah yang dipakainya waktu hidup nih, gak enak juga lah kalau nggak dibawakan. Tak suka dia pakaikan. Macam begitu tak boleh. Sayang. Maka ada yang meninggal itu dibawakan pecinya, dibawakan sarung, itu apa? Tak ada. Sama sekali tak ada. Tapi maksudnya dijubahkan, diserbankan, difungsikan sebagai jubah, sebagai serban. Atau perempuan dalam 5 lapis. Ada sarungnya, ada khimar, tudung kepalanya itu. Ya. Ada komis. Komis apa komis? Jubah. Gamis. Ya, jadi ada sarung, ada selendang dia, ada selendang ni sekali nanti jadi macam cadar. Itu khimar namanya. Ya. Jadi khimar. Jadi sarung, cadar dia, gamis dia, dan 2 lipat. Difungsikan sebagai itu. Ya. Sekurang-kurangnya pembungkus adalah sehelai pakaian yang menutupi aurat mayit. Menurut pendapat yang paling sahih dalam kitab Rawdah dan dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa yakhtalifu bi dzukri mayit wa unusati. Ya. Berbeda laki-laki dan perempuan, tak sama lah itu, ya. Boleh bungkus itu menggunakan jenis yang dipakai si mayat ketika hidup, boleh, tak ada masalah. Tapi sebaiknya tak usahlah mahal-mahal, karena tak ada guna. Itu hanya untuk pembungkus, dibawa dia mati aja. Ya, yang penting tertutup auratnya. Sekarang sembahyangnya. Wa yukabbiru alaihi. Bertakbirlah atas si mayat ketika disembahyangkan 4 takbir. Ya, 4 takbir. Sekali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk satu daripada yang 4. Ya. Kalau takbir 5 kali tak batal. Karena berubah menjadi zikir. Kalau imamnya takbir 5 kali, tak usah ikut. Salam saja. Jadi mufaraqah dululah. Imamnya 5 kali. Tak usah ikut. Mufaraqah salam. Atau tunggu supaya sama-sama salam. Yang kedua ini afdal. Allah Akbar. 4. Dia kali kelima. Mufaraqah dulu baru salam. Atau yang kedua tunggu dia. Sama-sama salam. Yang kedua lebih bagus. Bilangkan subhanallah pun tak bisa juga itu. Kan? Dah 5 kali dia subhanallah. Apa yang harus ku koreksi? Kata si imam. Kan? Kan? Datang lagi. Jadi genap. 5 jadi 6. Kan? Jadi 6. Kata si imam, daripada genap mending ganjil, takbir lagi. Dosa. Itu pun awas. Itu cerita, tak ada betul.
Itu Abu Nawas. Sembahyang jenazah pakai rukuk, sujud. Padahal dia dalam cerita itu tak tahu dia. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Tanya orang, ngapa rukuk sujud? Dia kalian. Tak tahu kalian. Kalau orang sembahyang jenazah biasa, tak ada rukuk, tak sujud. Yang kita sembahyangkan ini banyak kali dosanya. Jadi mestilah rukuk, mestilah sujud. Itu tak ada. Abu Nawas itu orang alim. Abdullah ibnu Hani nama beliau. Orang alim. Ya, tapi suka jadi lucu-lucu. Ada ya? Kita teruskan. Dibacalah oleh orang yang sembahyang itu Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Boleh membacanya di takbir-takbir yang lain. Al-Fatihah saja. Al-Fatihah itu takbir pertama, tapi boleh di takbir kedua, 3, 4 boleh. Selawat kepada Muhammad SAW setelah takbir kedua. Jangan persoalkan Sayyidina ya. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Mendoakan mayit yang ketiga. Sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu. Sempurnanya itu disebutkan dalam penjelasan oleh musannif di sebahagian naskah kitab ini. Ini panjang sekali. Saya tak baca nih. Allahumma hada abduka abdu abdaika kharaja min ruhid dunya wasi'a min ruhi atau ruhid dunya wasi'a dan seterusnya. Panjang kali itu tak saya baca itu. Itu doanya. Sampai arhamar rahimin. Tak tahu diterjemahan. Cukup panjang. Doa takbir ketiga. Takbir keempat tak ada doa. Tak ada apa-apa. Cuma bagus dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu. Tak baca pun tak apa. Maka sebahagian kita sembahyang jenazah cepat kali imam itu takbir keempat. Allahu Akbar langsung salam. Keren bang? Karena tak ada doa situ. Tak ada rukun kecuali hanya takbir saja. Cuma kalau membaca doa boleh. Ya. Salamlah orang yang sembahyang setelah takbir yang keempat. Salam di sini seperti salam solat lain. Yang bukan solat jenazah. Caranya, jumlahnya, ya, boleh. Ingat, yang wajib hanya salam pertama, bukan ke kanan. Salah, salam pertama. Ngadap kanan kiri hukumnya sunat saja, ya. Tetapi disunatkan menambah warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dalam sembahyang jenazah. Di selain sembahyang jenazah, mazhab Imam Asy-Syafi'i sampai warahmatullah. Adapun mazhab lain sampai wabarakatuh. Nah, di dalam sembahyang jenazah, mazhab Syafi'i mensunatkan sampai wabarakatuh. Ditanam mayat itu di lahat menghadap kiblat. Ya, lahat menghadap kiblat. Ini agak panjang jadinya nih. Ya, ini agak panjang. Sampai di sini dulu nih. Ditanam di lahat. So nanti ada persoalan membangun kuburan. Mencantik-cantikkan kuburan. Nah, nanti gitu. Ada sampai sini ada nih. Itu mau dia apakan lah sikit, mau dia jelas-jelaskan sikit. Ya. Nah, jadi sampai sini dulu. Sunat bukan sunat ding. Yang wajib ditanam menghadap kiblat di lahat. Lahat ni yang mau kita ceritakan akan datang nanti. Lahat itu untuk supaya tak penasaran. Inilah dia tanah. Ini tanah. Gali. Digali. Dinding tanah itu kita lobangi, mayat taruh di dinding yang dilobang itu. Itulah lahat. Kalau kita ini tak lahat. Karena memang kontur tanah kita berbeda. Tak sama itu. Setiap daerah tak sama. Jadi kita selalu terlentang dan menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Kalau tidak berdosa. Tapi penjelasan lebih lanjut kita sambung dalam 2 malam Rabu akan datang. Sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.